Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reva Salamil Humairah, NIM 182111310 dari Kewirausahaan Islam kelas H6I. Saya akan mempresentasikan tentang bisnis model kanvas, tentang ide bisnis saya yang saya beri label atau nama yakni P-Mart. P-Mart ini berasal dari P atau lambang P, yakni yang dimana dalam matematika digunakan untuk menghitung luas atau keliling lingkaran. Saya ambil P ini karena definisi lingkaran itu sendiri dimana itu berbentuk bulat terus menerus dan bulat. Jadi saya berharap P-Mart ini akan terus menerus ada atau berfungsi untuk kehidupan masyarakat pada umumnya. Dan tipe yang saya lakukan dalam bisnis ini adalah yang pertama web development dan juga physical store. Web development ini yang saya presentasikan sebelumnya karena sebelumnya ada tugas dari makul ini juga tentang ide bisnis. Nah, itu sebelumnya saya ingin membuat web development, tapi karena ini makul kewirausahaan dan akan dipresentasikan tentang bisnis model kanvasnya, jadi ini kurang cocok karena ini sebagai perusahaan pendukung atau sebagai CTO istilahnya kalau ada dalam perusahaan luar. Jadi sebagai perusahaan pendukung yang yang berasosiasi dengan perusahaan lain. Jadi kalau web development itu hanya sebagai fasilitas atau cuma membantu dengan pengembangan produk lain, nggak membuat produk sendiri. Kalau kewirausahaan kan biasanya identik dengan membuat produk itu. Jadi saya memakai yang physical store-nya, jadi ada toko langsungnya. Jadi branding saya itu adalah modern store, jadi itu beda dari toko-toko lainnya. Karena ini adalah modern store, jadi pembedanya apa sih dengan toko-toko yang lain? Toko-toko lain itu kan hanya jual beli barang, pulsa dan lain-lain, biasanya itu ada di toko terserba yang sudah modern saat ini, dan transfer, dan juga ada tempat duduk untuk memakan cemilan yang udah kita beli atau gimana. Nah, di pembedanya di toko saya ini, di P-Mart ini nanti depannya adalah transformasi pelayanan dan fasilitas. Ya, ini layanan apa aja yang berbeda, yaitu yang pertama layanan pesan antar, yang kedua ada layanan wifi, yang ketiga ada penambahan produk. Ini produknya ini nanti bisa berupa makanan yang bisa dihangatkan, karena di toko-toko sekarang itu hanya ada makanan cepat saji, tapi itu bersifat kering, jadi nggak ada yang bersifat basah atau bisa dihangatkan nanti. Itu nanti ada, makanya ada nanti menambah fasilitas juga one lift, jadi nggak mau pergi, istilahnya seperti itu. Karena apa? Karena di situ ada tempat juga untuk membuat minuman sendiri, memanasi makanan yang kayak dapur mini seperti itu. Kalau di Indonesia saya kurang tahu sih udah ada belum yang seperti itu, tapi saya terinspirasi ini dari luar negeri karena itu sudah kayak seperti fasilitas standar mereka, dan di Indonesia karena itu belum dikembangkan, jadi saya ingin kedepannya saya insya Allah menjadi pengusaha dengan usahanya ini, P-Mart ini. Intinya ya ini tentang bisnis model kanvas BMC dari toko ini nanti. Yang pertama adalah customer segment, jadi siapa yang disasar dalam produk saya ini, yakni seluruh lapisan masyarakat tentunya, terutama. Jadi ini nanti meluas dan merata, pembagiannya merata, jadi nggak hanya di pusat kota, jadi juga
juga ada yang menyasar di toko-toko, insya Allah. Yang kedua, nah ini milenial low budget. Jadi kalau untuk milenial itu kan inginnya gini ya, budgetnya sedikit tapi bisa nongkrong, bisa dapat fasilitas yang lain. Nah di sini di Bimart ini ditawarkan seperti itu. Ada fasilitas wifi yang itu sangat penting ya bagi kaum milenial saat ini. Terus ada fasilitas buat nongkrongnya juga, ada difasilitasi tentang snack ini. Pasti tambah milenial tuh tertarik buat ngumpul-ngumpul, menghabiskan waktu atau mabar game di situ. Selanjutnya customer relationship. Jadi bagaimana saya membangun chemistry dengan customer, yakni caranya dengan member card. Jadi member card ini nanti ada kelebihan-kelebihan yang ditawarkan jika menjadi member card. Misalnya ini nanti ada potongan harga atau ada diskon. Nah, atau diskon tersendiri kalau dari membernya. Sudah maklum atau lumrah lah di kalangan pebisnis untuk menggait customernya. Juga ada cashback for member. Jadi ini lanjutan dari member cardnya ini nanti ada cashback. Misalnya kalau kita membeli beberapa sesuai target, nah itu nanti ada cashbacknya. Udah sering kan seperti cashback lainnya seperti itu. Selanjutnya ada value proposition, nilai plus yang ada yaitu ada nilai plusnya tadi yang udah saya sebutin, perbedaannya dengan toko-toko yang lain. Terus key aktivitas utamanya dari ide bisnis ini adalah jual beli, otomatis jual beli, dan juga ada menyediakan tempat nongkrong. Jadi tempat berkumpul itu kan nggak melulu ada di taman, nggak melulu ada di mall atau di kafe-kafe. Jadi di toko-toko itu juga bisa. Kalau yang low budget dan gratis. Terus key research atau apa barang utama, sumber utama yang ada yang saya gunakan yang ini barang dagangan, otomatis itu barang dagangan. Jadi nanti bisa distandarkan dari pabrik-pabrik atau pemasok distributor lain, pulsa karena itu nanti ada jual beli pulsa dan wifi, otomatis jaringan wifi, memasang wifi di situ. Terus ada alat pendukung, misalnya pemanas, kursi, rak, listrik, dan pemanas ini seperti microwave dan alat mesin panas itu sendiri. Juga mungkin nanti ada disediakan tempat untuk bermain, jadi anak-anak bisa bermain juga di situ, walaupun nggak besar-besaran seperti ada di mall. Jadi ya kecil-kecilan aja. Jadi saya harap ini Bimart ini nanti malah kecil lah, seperti itu. Terus kayak partners, dari mana saya dapat pasukan yang saya jadikan barang dagangan nanti adalah saya otomatis perlu produsen ini nanti dari pabrik. Jadi juga ada perusahaan jaringan yang menangani nanti tentang wifi, jaringan telepon, internet, dan lain-lain. Terus juga perusahaan pembayaran. Jadi ada kan sistem barangnya sekarang tuh nggak mungkin dengan cash selalu. Ini bisa aja dengan transfer ATM, kartu debit, dan lain-lain, ataupun dengan OVO, GoPay, dan lain-lain seperti itu, pembiayaan seperti itu. Jadi perlu adanya relasi dengan mereka perusahaan pembayaran seperti itu. Yang selanjutnya adalah kosnya ini adalah pembiayaan yang saya keluarkan untuk toko Bimart ini nanti. Ini apa aja? Sumber daya, ini untuk biaya sumber daya karyawan, sumber daya listrik, sumber daya telepon, sumber daya wifi, juga sumber daya peralatan.
perawatan ini nanti seperti alat pembersih dan lain-lain. Lalu channel ini dimana customer bisa mendapatkan produk saya ini otomatis di toko saya sendiri kan, di Pimat dan itu sendiri nanti, karena kita menyediakan tempat, jadi yang kita tawarkan itu tempat beserta fasilitasnya itu. Selanjutnya revenue stream. Jadi revenue stream itu keuntungan yang saya dapat nanti itu adalah keuntungan otomatis dari jual beli nanti dan juga pembayaran itu nanti, laba-laba yang saya dapat seperti itu. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.